Bab 324, kembali, 3. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Kekaisaran Kill. Perkebunan Leonhard ramai dengan aktivitas sejak pagi, berkat berita yang tiba sehari sebelumnya dari Arod. Putra mereka, Eugene Leonhard, akhirnya kembali hari ini setelah jauh dari perkebunan selama beberapa bulan. Sekarang, nafsu berkelananya bukanlah hal yang aneh, yang berarti keberangkatan dan kedatangannya yang tiba-tiba biasanya disambut dengan sedikit kekhawatiran. Tapi kali ini berbeda. Qian telah kembali seminggu sebelumnya dan telah memberitahu mereka tentang situasi seperti yang diminta oleh Eugene. Di Samar, Eugenius telah berpartisipasi dalam perang antara suku-suku asli di dalam hutan hujan yang luas. Selama konflik itu, Edmund Kodret, yang dianggap sebagai penyihir hitam terbesar di zaman mereka dan staf penahanan, jatuh ke tangan Eugene. Selain itu, naga iblis Raizakia, Duke of Helmut, juga menemui ajalnya di tangan Eugene. Mata Ancila berputar kembali karena terkejut, dan Gilet pingsan tak percaya setelah mendengar berita itu. Perang, Edmund Kodret, Raizakia, itu bukan hal-hal yang pantas bagi seorang pemuda yang baru berusia 21 tahun. Sayangnya, kejutan tidak berhenti di situ. Sienna yang bijaksana telah kembali ke Arod. Bukankah seharusnya kita pergi menemui mereka? Tanya Gion, Kapten Divisi Ketiga Ksatria Singa Hitam. Dia menggigit kukunya dengan cemas. Di bawah bendera hati singa yang berkibar, kepala keluarga, Gilet, berdiri dengan seragamnya. Di sampingnya, istrinya, Ancila, berdandan dan mati-matian berusaha mendinginkan keringat dinginnya dengan kipas angin. Dia meminta kami untuk menunggu di rumah besar dan tidak pergi menemuinya, jawab Gilet. Kembalinya Sienna ke Arod dan pengumuman Eugene sebagai penerus berikutnya telah terjadi seminggu yang lalu. Selanjutnya, berita itu menyebar ke seluruh benua dalam waktu kurang dari setengah hari. Gilet ingin mengunjungi Arod segera setelah dia mendengar berita itu karena sepertinya itu hal yang benar untuk dilakukan. Keluarga Hati Singa adalah keturunan Vermouth Agung, dan kembalinya Sienna yang bijaksana, seorang tokoh legenda, adalah alasan yang cukup bagi Gilet untuk memberi penghormatan. Tapi tepat ketika dia akan berangkat, sebuah surat telah tiba dari Eugene di Arod. Pesan itu bertele-tele, tetapi dapat diringkas sebagai berikut. Eugenius mengerti betapa terkejutnya dia tetapi meminta Gilet untuk tidak terburu-buru ke Arod dan menunggu di perkebunan Leonhard sebagai gantinya. Dalam beberapa hari, kita akan kembali ke rumah Leonhard bersama. Bukankah lebih baik menyelenggarakan acara dalam keluarga pada waktu itu? Gilet setuju bahwa itu sepertinya ide yang lebih baik. Mempersiapkan dengan tergesa-gesa dan pergi ke Arod untuk salam formal yang terburu-buru tampaknya kurang diinginkan daripada mempersiapkan diri untuk menyambut Lady Sienna. Akibatnya, perkebunan Leonhard sekarang lebih sibuk dari sebelumnya. Ksatria Singa Hitam, yang bertugas menjaga pegunungan Uklas, hanya menyisakan garnisun kecil di kastil sementara sisanya berkumpul di perkebunan. Selain itu, keturunan garis jaminan yang kuat dalam keluarga juga berbondong-bondong ke perkebunan. Sebagai hasil dari arus masuk, perkebunan itu dipenuhi ratusan orang, belum lagi lebih dari 100 elf yang saat ini tinggal di sana. Para elf juga muncul dari hutan dengan pakaian terbaik mereka. Tidak pernah dalam sejarah keluarga Leonhard, yang mencakup ratusan tahun sejak leluhur pendiri mereka, begitu banyak orang berkumpul di perkebunan utama. Memang, mereka bisa meningkatkan pertemuan itu ke proporsi yang lebih besar jika mereka mau. Berita tentang konvergensi besar keluarga mereka bahkan telah menarik perhatian Kaisar Kill. Kaisar Strauss II telah menunjukkan niatnya untuk secara pribadi mengambil bagian dalam acara tersebut, namun, Gilet telah berusaha untuk dengan hormat menyampaikan penolakannya. Meskipun itu tidak bisa disebut urusan keluarga, dia berpendapat, bukankah Sienna yang bijaksana akan terkejut jika Yang Mulia membuat penampilan pribadi. Untungnya, Kaisar tampaknya tidak terlalu senang dengan penolakan itu, mungkin berkat desas-desus bahwa Sienna hampir menenggelamkan istana kerajaan Arod di bawah air. Lalu, kirim Eugene Leonhard ke istana dalam beberapa hari. Jika memungkinkan, bersama dengan Sienna bijaksana. Gilet menekan pelipisnya yang berdenyut-denyut. Keluarga kerajaan Kill selalu memberi perhatian khusus pada Hati Singa, dan Kaisar Strauss II tidak terkecuali. Itu bisa dimengerti, meskipun Hati Singa adalah keluarga milik Kekaisaran Kill, itu tidak berarti keluarga kekaisaran dapat dengan bebas memanipulasi mereka sesuka hati. Selama berabad-abad, Leonhard telah mempertahankan tatanan ksatria yang sama tangguhnya dengan, jika tidak lebih dari, elit kekaisaran. Tidak ada kemungkinan bahwa itu mereka akan memimpikannya pemberontakan sebagai keturunan Great Vermouth, tetapi bahkan tetap saja, Leonhard terlalu luar biasa dan tangguh dalam militer mereka untuk keluarga kekaisaran. Dengan demikian, selama berabad-abad, Leonhard telah berkontribusi pada pertahanan Kill secara mandiri. Tugas menjaga pegunungan Uklas paling selatan adalah kewajiban kuno Leonhard, dengan semua biaya terkait didanai bukan oleh anggaran militer kekaisaran tetapi dari kas Leonhard sendiri. Sejauh ini adalah sifat hubungan antara keluarga kekaisaran dan Hati Singa, tetapi Kaisar Strauss II menginginkan lebih. Ambisinya adalah untuk mengklaim Hati Singa sepenuhnya untuk keluarga kekaisaran, dengan keadaan benua yang bergejolak secara halus membawa keinginannya ke permukaan. Selama gangguan sebelumnya di Kastil Singa Hitam, Gilet telah ditahan selama beberapa hari untuk penyelidikan di Istana Kekaisaran. Dia juga menerima kritik terbuka bahwa masalah muncul karena ukuran keluarga Leonhard yang berlebihan.
Kaisar telah menuntut agar semua ksatria hati singa digabungkan langsung di bawah istana kekaisaran, dan Gilead telah menghabiskan berhari-hari dengan sopan menolak. Tentu saja, mereka akan mendambakan. Ini hanya masalah tentu saja. Gilead memikirkan putra angkatnya, Eugenius Lionheart. Dia sudah mengetahuinya sejak Eugene masih kecil, tetapi bocah itu sangat berbakat. Dia adalah anak yang luar biasa sehingga Gilead, untuk pertama kalinya dalam sejarah keluarga, telah menerimanya sebagai anak angkat. Itu lebih dari layak. Anak itu lahir dengan terlalu banyak hadiah. Dia menerima pengakuan dari pedang suci dan menjadi penerus Siena bijaksana. Bahkan Raja Iblis penahanan Helmut yang tertutup pun memperhatikan Eugene. Bahkan jika Eugene sendiri menolak peran patriark, namanya sekarang mewakili hati singa di zaman sekarang. Sementara seseorang mungkin mengingini, seseorang tidak bisa begitu saja memiliki. Anak itu bukan orang yang bisa dijinakkan. Terlepas dari janji apapun yang mungkin dibuat Kaisar Kekaisaran Qil, Eugene tidak akan mengindahkannya. Ketabahan inilah yang membuat Gilead cemas. Sementara dia, Gilead, dapat menenangkan Kaisar, dia takut Eugenius tidak akan melakukannya. Langkah yang salah pasti bisa mengubah Kaisar menjadi musuh. Gilead resah tidak hanya untuk masa depan keluarga hati singa tetapi juga untuk hambatan potensial Kaisar mungkin menjadi masa depan Eugenius. Kepala keluarga, apakah kamu tidak sehat? Qian dengan hati-hati bertanya dari samping. Ancila, yang telah berhenti mengipasi dirinya sendiri, mengalihkan pandangannya yang khawatir ke arah Gilead. Menyadari betapa kakunya ekspresinya sendiri, Gilead dengan cepat menggelengkan kepalanya, menjawab, aku baik-baik saja. Sepertinya aku terlalu gugup. Jika Ciel ada di sini, dia bisa meringankan suasana, desa Ancila, mengenang putrinya, yang saat ini tidak berada di Manor. Charmaine telah meninggalkan Manor bersama muridnya, Ciel, dan ajudannya, Desra, lebih dari 6 bulan yang lalu. Sementara Ancila mendengar dari mereka setiap bulan melalui surat, sebagai seorang ibu, dia sangat merindukan putrinya. Mungkin usianya membuatnya tumbuh lebih sentimental. Surat terakhir menyebutkan mereka tinggal di Simuin. Ini, sebuah bangsa yang pernah saya kunjungi di masa lalu. Ini adalah tempat yang ideal bagi seorang ksatria untuk menjalani pelatihan, kata Gilead. Sama seperti Arot yang dikenal sebagai kerajaan penyihir, Simuin disebut kerajaan ksatria. Di negara ini, yang terletak di tengah Laut Selatan, banyak kompetisi pertempuran diadakan setiap beberapa bulan, menarik ksatria lepas dan tentara bayaran yang tak terhitung jumlahnya untuk menguji keterampilan mereka. Kepala keluarga, Sir Eugene Lionheart mendekat. Seorang ksatria di dekat gerbang depan mengumumkan dengan suara keras. Gilead menyusun ekspresinya yang kaku dan meluruskan postur tubuhnya. Ancila juga menarik napas dalam-dalam, memastikan untuk menenangkan dirinya dengan keanggunan dan martabat yang sesuai dengan seorang wanita bangsawan. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Saya tidak bisa mengatur napasku. Gerhard, yang telah berdiri dalam bayang-bayang karena gugup dan pusing, bersandar pada laman untuk meminta dukungan dan datang untuk berdiri di samping Gilead. Meskipun telah minum beberapa obat, hatinya menolak untuk tenang. Tenang, Gerhard. Anda tidak ingin mempermalukan diri sendiri di depan putra Anda yang berprestasi, bukan? Mulailah dengan menarik napas dalam-dalam. Aku sudah melakukan itu beberapa kali. Gerhard melanjutkan napasnya yang dalam sambil memukuli dadanya. Sementara itu, gerbang utama Manor mulai perlahan terbuka. Gilead mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Mengikuti gerakannya, gerbang utama mulai terbuka bersamaan dengan gerakan para ksatria singa putih, yang mengibarkan bendera hati singa. Berdebar, berdebar, berdebar. Para ksatria memutar kaki mereka dalam ritme. Musik yang dimainkan oleh band keluarga selaras dengan jejak para ksatria. Menyembunyikan kegembiraan yang luar biasa di dalam hatinya, Gilead berjalan melewati barisan para ksatria. Sosok Eugene, Siena, dan Christina muncul melalui gerbang utama yang terbuka lebar. Alih-alih mendekati mereka dengan segera, Gilead berhenti di tengah jalan, menundukkan kepalanya ke arah Siena. Saya berterima kasih karena telah menghiasi keluarga hati singa dengan kehadiran Anda, Nyonya bijaksana Siena. Wah! Para ksatria hati singa, anggota garis utama dan kolateral, para pelayan rumah utama, dan bahkan para elf menyatukan suara mereka menjadi sorakan kemenangan. Santo Cahaya, Lady Christina Rogeris, lanjut Gilead. Wah! Raungan tepuk tangan merobek udara sekali lagi. Christina sebelumnya menjadi tamu di perjamuan hati singa, tetapi kehadirannya memicu kegembiraan yang sama seperti sebelumnya. Dan, singa darah hati singa. Sorakan yang lebih besar meletus, melebihi itu untuk Siena. Yang tunggal, pembunuh naga di zaman kita. Seandainya Charmaine hadir hari ini, dialah yang akan mengucapkan kata-kata ini. Namun, sayangnya, dia tidak ada. Dengan demikian, Gilead harus menelan rasa malunya dan mengumumkan gelar itu sendiri. Itu perlu, setelah semua. Siena yang bijaksana adalah legenda hidup. Christina Rogeris adalah orang suci, sosok yang pantas mendapat pujian universal. Namun, ini adalah wilayah hati singa. Di tempat ini, dan pada saat ini, orang yang paling pantas mendapat pujian dan perhatian bukanlah Siena yang bijaksana atau orang suci. Itu adalah pahlawan muda yang memimpin klan Lionheart ke masa depan, atau lebih tepatnya, saat ini. Charmaine telah memberinya gelar Blood Lion.
Dunia memujinya sebagai pahlawan. Mulai hari ini dan seterusnya, dia akan menyandang gelar lain. Pembunuh naga. Oh! Semua orang yang menyandang nama hati singa berteriak kagum. Pembunuh naga. Sungguh judul yang gemilang. Bahkan selama perang 300 tahun yang lalu, tidak ada manusia yang pernah dijuluki pembunuh naga. Sepanjang sejarah, gelar Dragon Slayer hanya pernah digunakan untuk menggambarkan Raja Iblis Penghancur dan Raja Iblis Penahanan, yang telah membantai banyak naga selama era perang. Itu mengingat bahwa manusia tidak bisa membunuh naga. Naga bukanlah makhluk yang bisa diburu oleh manusia. Ini adalah kebenaran mutlak yang diterima oleh semua orang. Namun, seorang manusia berhasil membunuh seekor naga. Dan bukan sembarang naga juga. Satu-satunya naga yang rusak, naga iblis Raizakia yang terkenal, monster yang bahkan leluhur besar mereka Vermouth gagal membunuhnya. Seorang keturunan Leonhard yang hidup di era ini telah berhasil mengalahkan iblis itu. Naga, pembunuh. Yujin tergagap sambil gemetar. Kematian Raizakia bukanlah rahasia yang disimpan dalam klan hati singa. Dia tidak pernah berniat menyembunyikannya. Bahkan, dia mempertimbangkan untuk memanfaatkan mayat Raizakia sebagai piala. Akibatnya, berita kematian Raizakia telah menyebar keluar keluarga Leonhard dan ke dunia. Tapi, untuk disebut pembunuh naga, bagaimana dengan Blood Lion? Yujin meragukan telinga dan matanya. Fakta bahwa Lord Gillette, dan bukan Charmaine Leonhard, telah mengucapkan kata-kata itu membuatnya tidak percaya. Singa darah. Pembunuh naga. Teriakan bergema ratusan memenuhi udara. Yujin merasakan riak pusing yang samar. Blood Lion dan Dragon Slayer, keduanya adalah judul yang tidak ingin didengar Yujin. Mengapa dia membutuhkan gelar yang begitu menakutkan dan ngeri? Itu masih lebih baik daripada hamil bodoh, bukan? Mer menggoda sambil menahan tawa dari dalam jubah. Yujin sangat ingin meraih dan menempatkan pukulan yang bagus di kepala makhluk yang mengganggu itu saat itu, tapi dia menahan diri. Karena dia agak setuju dengan lelucon Mer. Hamil yang bodoh. Yujin, singa darah. Yujin, pembunuh naga. Setelah direnungkan, mereka tidak tampak seburuk itu. Agak bergengsi, bahkan. Dengan seringai, Yujin berdiri tegak dan bangga di tengah tepuk tangan yang menggelegar. Sebelum tiba di rumah keluarga, Sienna telah diberi pengarahan oleh Yujin dan Mer tentang keadaan keluarga hati singa saat ini. Pria yang berdiri dengan bangga di depan adalah kepala keluarga, Gillette Leonhard. Dia adalah ayah angkat Yujin. Wanita di sisinya adalah istrinya, Ancila. Dan pria itu adalah ayah biologis Yujin, Gerhard. Dia melihat seorang pria parubaya dengan butiran keringat dingin mengalir di wajahnya. Kecuali rambutnya yang berwarna abu dan mata emasnya, dia memiliki sedikit kemiripan dengan Yujin. Tidak ada tanda-tanda kekuatan di wajahnya yang berkerut, dan meskipun merupakan keturunan Vermouth, fisiknya tidak mencerminkan kecakapan bela diri. Ini bahkan lebih baik. Dia bisa mengatakan bahwa itu kepala keluarga itu tangguh hanya dengan wajahnya. Tapi di sisi lain, bagaimana dengan Gerhard? Dia berkeringat deras karena gugup, dan dia tampak relatif mudah didekati. Mungkin dia adalah seseorang yang bisa terikat dengannya lebih dari satu putaran minuman. Terima kasih atas sambutan Anda yang agung, kepala hati singa, Sienna memulai dengan senyum hangat. Dia perlahan mengamati sekelilingnya. Memang, ratusan ksatria adalah keturunan Vermouth yang layak. Spanduk hati singa berkibar tertiup angin kencang, dan melihatnya, Sienna teringat akan ingatan yang sudah lama ada. Ini bukan kunjungan pertamanya ke perkebunan Leonhard. Ratusan tahun yang lalu, ketika Vermouth telah meninggal, Sienna telah berkunjung dengan gaun berkabung hitam. Dia berdiri di depan peti mati Vermouth bersama Molon dan Anise. Dia telah melihat wajah Vermouth yang tak bernyawa melalui lubang di peti mati, dan bersama dengan Molon, dia menangis. Setelah kebaktian, mereka membawa peti mati dan pindah ke kastil singa hitam di pegunungan Uklas. Mereka telah meletakkan peti mati Vermouth di sebuah makam yang telah dia persiapkan sebelumnya di dalam tempat kudus di sana. Siapa yang mengira aku akan kembali seperti ini? Sienna terkekeh pahit saat dia membangkitkan ingatannya yang jauh. Sedikit lebih jauh, di tengah taman, berdiri patung Vermouth. Agak jauh berdiri patung Hamel, patung yang dia rawat agar tidak pecah selama pertempuran makam bawah tanah di padang pasir. Itu berdiri di sebelah patung Vermouth. Tanpa disadari, Sienna mendapati dirinya memegangi dadanya saat melihatnya. Hidungnya berkedut, dan jantungnya berdebar kencang. Dia nyaris tidak bisa menahan air mata. Sienna. Gumaman pelan dari suara kecil. Jauh dari para ksatria, di antara para elf, berdiri elf dengan rambut hijau kusam dan bekas luka di pipinya, Signard. Setelah melihatnya, Sienna tidak bisa lagi menahan air matanya. Sedikit tersandung, dia berjalan menuju Signard. Para ksatria Leonhard tidak menghalangi jalannya. Mereka menyingkir dan membiarkannya lewat. Signard juga, dengan wajah di ambang air mata, bergerak menuju Sienna. Kakak laki-laki. Sambil menangis, Sienna memeluk Signard.